Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Korean Chong, dan kali ini kita akan mengcompare dua smartphone yang harganya mirip. Harganya mirip, sebenarnya harganya bukan mirip sih, sama 3.199.000. Tapi saya beli online itu harganya dapat sama-sama di 2.900.000-an. Ini lebih recommended yang mana nanti kita akan bahas. Dan sekarang kita bahas bagian variannya dulu. Ini variannya RAM 8GB, internal 256GB. Untuk RAM-nya sama-sama bisa ditambah 8GB ya. Yang totalnya 16GB. Dan harganya juga sama 3.199.000-an. Oke sih. Untuk bodinya sama-sama menggunakan plastik, tapi framenya Infinix sudah menggunakan aluminium dan Redmi ini masih menggunakan plastik ya. Untuk layarnya kedua smartphone ini sama-sama menggunakan layar AMOLED, tapi refresh rate-nya di Redmi ini cuma 120Hz, sedangkan di Infinix ini sudah 144Hz. Ini lebih unggul ya. Untuk layarnya ini 6,67 inch, sedangkan Infinix 6,78 inch. Untuk kecerahannya lebih cerah punya Redmi ya, dia sudah 2100 nit, sedangkan di Infinix cuma 1300 nit ya. Untuk proteksinya Redmi sudah menggunakan Corning Gorilla Glass 5, sedangkan di Infinix ini nggak ada proteksinya, nggak ada. Di keterangannya juga nggak ada ya. Dan untuk keamanan sama-sama in-display fingerprint. Kedua smartphone ini sama-sama in-display fingerprint, ada face unlock-nya juga. Dan untuk prosesornya kedua smartphone ini sama sih, sama-sama menggunakan MediaTek, cuma beda versi. Kalau di Infinix masih menggunakan Helio G100 yang ada AI-nya, sedangkan di Redmi dia menggunakan Dimensity 7025 ya, Ultra yang sudah 6 nanometer. Kalau kita lihat di ATUTU speknya sebenarnya mirip-mirip sih. 460.000-an dengan 440.000-an, selisih sedikit sih, tapi ya overall cakep sih menurut saya. Sama-sama oke, sama-sama gembut sih. Cuma Redmi ini sudah 5G, sedangkan Infinix masih 4G. Dan untuk lain-lainnya NFC sama-sama ada. Infrared blaster sama-sama ada loh. Speaker sama-sama stereo, sama-sama kencang. Bluetooth-nya Redmi sudah 5.3, tapi Infinix sudah 5.4 yang lebih unggul. Dan baterainya kedua smartphone ini sama-sama gede. Redmi sudah 5110 mAh, sedangkan Infinix lebih unggul 5200 mAh, selisih sedikit, selisih 90 mAh ya. Dan chargernya Redmi ini sudah 45 watt, upgrade dari sebelumnya yang 33 watt, tapi lagi-lagi Infinix sudah naik yaitu 90 watt. Ya, dia lebih ngebut sih. Dan Infinix juga ada kelebihan lain, yaitu sudah ada wireless chargingnya yang sudah didukung sampai 30 watt. Dan untuk kameranya sama-sama ber-OIS, cuma di Infinix ini masih 50 megapiksel, sedangkan di Redmi ini sudah 108 megapiksel. Untuk ultrawide-nya sama-sama ada, sama-sama 8 megapiksel. Makro sama-sama ada, cuma di kamera depannya ini beda ya. Di Redmi ini masih 20 megapiksel, sedangkan di Infinix sudah 32 megapiksel. Bedanya itu. Perbedaan saat ambil foto kalau ada AIS-nya dan OIS-nya ya. Kalau yang ber-OIS dia nggak akan goyang-goyang di kameranya, walaupun di zoom maksimal 20 kali, sedangkan yang nggak ada OIS-nya dia goyang-goyang walaupun di zoom cuman di 8 kali. Cuma kalau kita bahas di bagian kameranya, ini ada kelebihan masing-masing sih, tapi lebih banyak di Infinix sih. Infinix ini bisa dual video, di Redmi enggak ya. Sama-sama ada slow motionnya, dan yang paling mengesankan di Infinix ini dia ada mode blurnya atau video portrait. Di video portrait ya, videonya itu bisa ngerekam portrait, tapi di sini nggak ada kan. Ini keren sih, gokil. Oke, dan untuk perekaman video dan hasil fotonya kita akan tes di ruangan terbuka. Let's go. Oke, ini dia perekaman kamera belakang dari Redmi Note 40 5G dengan Infinix Note 50 ya Pro. Kalau kita lihat di layar sih, ini warnanya lebih biru di Infinix ya. Kalau di Redmi dia agak pucat ya. Yo. Panas. Kalau kita lihat di layar ini sama-sama smooth, dan kalau kita coba zoom, nah, kita ngezoom dia di Redmi mentok di 6 kali, sedangkan di Infinix dia bisa sampai 10 kali. Kita coba jalan, karena sama-sama ada OIS-nya. Seharusnya walaupun di zoom penuh dan sambil jalan dia nggak akan goyang. Kita coba kecilin, samain ya, sama-sama 6 kali. Nah, lebih ngezoom Infinix loh. Nah, dan lebih stabil Infinix kalau kita buat jalan. Tuh, teman-teman bisa lihat sendiri sih. Kita coba kembaliin. Oke, lebih gampang di Infinix sih. Dan kalau kita coba putar ke wajah, kita coba buat lari. Lihat kestabilannya. Bagaimana teman-teman bisa lihat sendiri untuk kualitas kestabilan kamera dari Infinix dan juga Redmi ya. Dan ini dia perekaman ultrawide-nya. Wis, birunya di Infinix itu geng, keren banget sih, mantap banget.
sama-sama stabil loh kalau kita lihat di layar. Dan kalau kita coba putar ke wajah, kita coba buat lari ya, diputar ke wajah biar teman-teman tahu kalau dibuat ngevlog warna ke kulit itu kayak apa. Kalau cuma jalan doang ya kurang sih. Dan ini dia perekaman kamera belakang menggunakan 1080p 60 fps. Wih, smooth dong. Punya Infinix smooth banget loh. Kita coba buat lari. Gimana teman-teman bisa dari sendiri sih. Dan ini dia yang nggak dimiliki oleh Xiaomi atau Redmi. Nah, perekaman 1080p 30 fps stabil. Ini upgrade jawaban dari komentarku ke Infinix yang 60 fps gak stabil. Ini stabil loh. Tuh. 60 fps ini loh. Mantap. Dan Infinix juga punya perekaman 2K kamera belakangnya, tapi harus ditahan sekuat mungkin agar nggak goyang ya. Karena kalau enggak dia goyang. Oh ya, satu lagi. Perekaman dual video di Redmi nggak ada, di Infinix ada. Nih, kita mau pindah-pindah kayak gini bisa, yang kecil kamera depan atau yang kecil kamera belakang. Bisa loh. Tapi nggak stabil-stabil banget, tapi lumayan lah. Kita bisa pindah kayak gini. Ini keren buat ngevlog, mantap sih. Ayo, Redmi, kapan kalian itu maju? Dikembangkan kok. Biar nandingin Infinix. Tapi Redmi dia ada perekaman makronya ya. Nah, yang bisa deket kayak gini. Sedangkan di Infinix gak bisa ya. Kamera makronya gak bisa dibuat ngerekam. Satu lagi, di kamera Infinix ini dia ada perekaman mode bokeh atau mode blur gitu ya. Kamera depan dan kamera belakangnya. Infinix, Redmi nggak ada. Dan ini dia perekaman kamera depannya. Kalau kayak gini, ini lebih natural, tapi background itu punya Infinix putih semua ya. Kalau di Redmi agak biru. Kita ke tempat yang panas. Nah, kalau ke tempat yang panas kayak gini. Infinix lebih nge-crop ya daripada Redmi. Ini perekaman 1080p 30 fps. Dan warna birunya masih handle di Poco kalau kamera depan ya. Kalau kita coba buat lari, lebih stabil mana? Kalau di layar sih lebih stabil punya Redmi daripada punya Infinix ya. Apalagi di kayak gini. Tapi sebenarnya sama-sama oke sih. Dan ini dia yang nggak dimiliki oleh Xiaomi atau Redmi. Nah, perekaman 1080p 30 fps stabil. Ini upgrade jawaban dari komentarku ke Infinix yang 60 fps gak stabil. Ini stabil loh. Tuh. 60 fps ini loh. Mantap. Oke, ini dia perekaman kamera belakang dari Infinix Note 50 Pro dengan Redmi Note 14 Pro 5G. Kalau kita lihat di layar sih, nah teman-teman bisa lihat sendiri sih. Untuk ketajaman sebenarnya sama-sama tajam sih. Cuma ya di lampu ini saya lebih suka punya Infinix sih. Kalau punya Xiaomi agak melebar ya, dia abstraknya lebih lebar. Dan lebih terang punya Infinix sih kayaknya. Dan kalau kita coba putar ke wajah, ini kalau malam-malam kayak gini ya. Ya teman-teman bisa lihat sendiri untuk kualitas kameranya. Kalau malam-malam buat ngerekam wajah kayak gini, bagaimana suaranya juga bisa dilihat sini. Sama-sama terang sih, sama-sama oke. Dan ini dia kalau perekaman ultrawide-nya. Kalau malam-malam sama-sama nggak tajam, sama-sama burik sih sebenarnya. Kita coba jalan sana lagi. Tapi lebih luas punya Xiaomi kayaknya. Kita lihat di bagian pagar nih. Bagian sini kelihatan dan pagar sini kelihatan kalau di Xiaomi. Kalau di sini kan nggak kelihatan. Oke. Sama sih, sama-sama oke, cuman lebih tajam punya Xiaomi kayaknya. Di sini sudah agak burik sedikit. Ya, kalah tajam Xiaomi punya Infinix. Tapi ini pertama kali Infinix ngeluarin ultrawide di bawah 3 juta ya. Bukan versi Zero ini. Kalau Zero dulu sudah ada yang pakai ultrawide. Kalau yang di bawah ini selama ini nggak ada yang Note pakai ultrawide ya. Kita coba bandingkan kalau malam-malam yang pakai Ace dengan yang tidak pakai Ace ya. Ini, wih. Kalau kayak gini sih lebih tajam punya Infinix sih. Asal jangan-jangan, kalau jalan sih hancur. Dan ini dia perekaman kamera depan dari Redmi Note 14 Pro 5G. Sedangkan ini bukan gak ada Pro-nya ya. Keliru tuh, ada Pro-nya. Dan ini Infinix Note 50 ya. Kalau kita lihat di layar sih ini lebih detailnya lebih ke ini ya. Cuma bedanya dia lebih nge-crop punya Infinix ini. Kalau di
Xiaomi dia lebih wide ya. Dan untuk ketajaman itu warna sama sih sebenarnya, tapi lebih natural punya Infinix ya. Tapi ini pertama kali Infinix ya, kalau pakai lampu depan biasanya dia kan ada flashnya di atas layar itu ada. Ini baru pertama kalinya Infinix ngasih flash pakai layar. Sebenarnya ada dua pilihan. Ini pakai bingkai layar dan ini ada lampu. Kok lampunya nggak nyala? Ya mending ini aja sih. Dan untuk hasil fotonya sih menurut saya sih ini mirip-mirip sih, tapi lebih wide punya Redmi ya daripada punya Infinix, dan mode potretnya juga lumayan rapi sih. Tapi kadang punya Redmi ya overexpose gitu ya. Dan kalau kita buat zoom di Infinix ini cuma mentok 10 kali, sedangkan Redmi sampai 20 kali dan masih tajam loh, lumayan tajam. Dan kalau kita gunakan malam-malam ya sama-sama terang, sama-sama oke. Tapi kalau kita gunakan mode malam kadang punya Redmi itu malah overexpose ya, putihnya nggak karuan. Dan untuk mode potretnya juga lumayan rapi. Dan untuk kamera ultrawide-nya ini lebih terang punya Redmi ya. Tapi kalau kita gunakan di tempat yang gelap, ini punya Redmi memang menang sih daripada punya Infinix. Tapi kalau kita gunakan mode malamnya, lebih terang punya Infinix jauh sih. Tapi kalau kamera wide-nya ini mirip-mirip sih. Dan kalau kita gunakan mode malamnya, jauh sih. Infinix jauh lebih terang. Oke, itu dia hasil rekaman video dan juga jepretan foto dari Redmi Note 14 5G dan Infinix Note 50 Pro ya. Bagaimana teman-teman lebih suka yang mana? Sebenarnya kameranya sama-sama oke, cuma di beberapa sisi itu ada yang lebih kontras, ada yang lebih gelap. Cuman kalau kita bahas bagian unggulannya yang lebih dari yang lainnya, Redmi ini kecerahannya sudah 2100 nit, sudah ada Corning Gorilla Glass 5, sudah menggunakan Dimensity 7025 Ultra yang sudah 5G, dan yang terakhir dia 108 megapiksel. Ini gede sih. Cuma kalau kita bahas bagian kelebihannya Infinix, ini banyak sih, banyak banget. Sudah menggunakan aluminium, 144 Hz, Android 15, baterainya 5200 mAh, chargernya sudah 90 watt, juga mendukung wireless charging sampai 30 watt, Bluetoothnya sudah 5.4, kamera depannya 32 megapiksel, ada dynamic bar-nya, perekaman 60 fps-nya bisa stabil, ada mode video bokehnya atau video potretnya ya, ada dual videonya. Di Redmi belum ada dual videonya, kecuali Poco X7 itu ada dual videonya. Yang terakhir dia ada heart rate-nya yang bisa memonitoring ya detak jantung kita. Pakai di sini aplikasinya sudah ada di dalamnya. Tinggal buka aja yang namanya My Health, di dalamnya itu nanti ada kesehatan. Dan teman-teman pilih yang gambar hati dan setelah itu kita klik ukur lewat ponsel. Di bagian di bawah kameranya nanti ada sensor. Ini sebenarnya dari dulu sudah ada ya, kita tekan di sini nanti akan menyala. Nah kayak gitu. Ini fitur ini sebenarnya sudah lama ada sih, cuman di HP lain ya, di Samsung. So, dulu itu Samsung seri Note ada ya, seri S ada, S5, Note 4 itu ada. Coba sekarang sudah dihilangin ya, karena mungkin kurang guna juga, karena sudah ada smart band atau smartwatch yang sudah bisa mengukur detak jantung kita. Oke, bagaimana teman-teman lebih suka yang mana? Menurut saya sih ini harganya mirip, tapi kalau teman-teman cari yang 5G, saya saranin beli yang ini aja, Redmi aja. Tapi kalau nggak butuh 5G nya, saya saranin beli Infinix aja. Ya, Infinix sudah 60 fps nya bisa stabil, dan pokoknya banyak kelebihannya. Chargernya lebih ngebut, baterainya awet, pokoknya semuanya ada di sini sih. Desain cakep, dynamic bar juga ada. Dan itu aja sih mungkin dari pribadi saya, lebih suka yang mana itu tergantung teman-teman masing-masing. Tapi kalau saran saya, kalau butuh yang 5G Redmi aja, kalau nggak butuh 5G ini saja. Karena ini sudah banyak kelebihannya, apalagi dia ada heart rate-nya juga yang nggak ada di Redmi. Ya. Oke, mungkin ini aja sih compare kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel kami. Jangan lupa yang baru langganan silahkan tekan tombol subscribe. Kalau suka di like, kalau nggak suka diabaikan saja. Sampai jumpa di video unboxing berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengennya 5G ini aja. Kalau nggak pengen 5G ini lebih banyak keunggulannya.